Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Erna Dumais dari Sydney, Australia akan memberikan renungan pada hari ini. Saudara-saudara, ada satu kata yang indah sekali di dalam bahasa Yunani atau Textus Receptus yang hanya satu kali ditemukan di dalam Alkitab, yaitu adalah kata prodromos. Kata ini dapat kita temukan di dalam Ibrani 6 ayat 20. Demikianlah firman Tuhan. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Di dalam terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan kata prodromos itu dengan itu adalah perintis, dan supaya seimbang kita perlu juga memeriksa terjemahan kata ini di dalam King James Version. Hebrew 6:20 King James Version, demikianlah firman Tuhan, whither the forerunner is for us enter, even Jesus made an high priest forever after the order of Melkisedek. Kata prodromos, perintis, itu diterjemahkan di dalam King James Version dengan kata forerunner. Saudara-saudara, penulis Ibrani sedang menunjukkan sebuah kebenaran penting kepada kita mengenai Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kitab Ibrani ini ditulis oleh Rasul Paulus yang ditujukan kepada orang Yahudi yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, di dalam Perjanjian Lama atau Types menunjukkan keimamatan suku Harun yang sifatnya itu adalah sementara dan terbatas waktunya serta hanya terjadi di bumi ini. Kemudian di dalam Perjanjian Baru atau Antitype menunjukkan bahwa keimamatan Tuhan Yesus itu bersifat kekal, yang mana posisi keimamatan Tuhan Yesus itu adalah posisi yang tertinggi. Tuhan Yesus adalah imam yang agung yang berdaulat di surga. Saudara-saudara, Tuhan Yesus adalah prodromos, perintis, forerunner. Kebenaran ini akan kita selidiki lebih lanjut. Apa maksudnya penulis Ibrani berkata seperti itu? Saudara-saudara, ungkapan yang hampir sama juga dipakai oleh penulis Ibrani ini di dalam Ibrani 2 ayat 10. Nah, saudara-saudara. Demikianlah firman Tuhan, sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Hebrew 2:10 King James Version, demikianlah firman Tuhan, for it became him for whom are all things, and by whom are all things, in bringing many sons into glory, to make the captain of the salvation perfect through suffering. Saudara-saudara, archegon di dalam Textus Receptus atau bahasa Yunani, beberapa orang mengartikan ada beberapa pendapat, yaitu adalah founder, captain, pioneer, author, atau anchor. Saudara-saudara, King James Version menuliskan dengan jelas bahwa Jesus is the captain of our salvation. Jesus, is the author of our salvation. Jesus is the anchor of our salvation. Jesus is the founder of our salvation. Saudara-saudara, kata captain diterjemahkan dari bahasa Yunani archegon, dan istilah-istilah yang dipakai oleh Alkitab itu sangat luar biasa, maknanya juga sangat luar biasa.
Jadi saudara-saudara, Yesus itu adalah pemimpin kita, archegon. Yesus itu adalah perintis kita, prodromos. Anda tidak bisa menambahkan dasar lain atau alasan lain kepada keselamatan Anda selain daripada keselamatan itu atas dasar Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, Alkitab sedang menunjukkan keutamaan bahwa Yesus adalah pemimpin kepada keselamatan iman orang percaya. Satu-satunya alasan kita membicarakan keselamatan adalah Yesus Kristus. Tidak ada yang lain, saudara-saudara. Yesus itu adalah kapten atau pemimpin kita. Itu membawa arti yang sangat khusus bahwa Anda dan saya itu tidak akan pernah gagal di dalam keselamatan ini. Karena kapten atau foundernya adalah Tuhan Yesus sendiri. Hidup kita harus melihat dan perhatian kita itu harus tertuju kepada ke arah di mana Tuhan Yesus itu memimpin hidup kita. Anda dan saya mempercayakan diri ke arah mana kapten kapal akan membawa kapal ini di dalam pelayaran. Dan ini selalu menunjukkan penyerahan total hidup kita kepada pemimpin kita, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Saudara-saudara, ketika penulis surat Ibrani menulis tentang Yesus sebagai pemimpin keselamatan kita, penulis surat Ibrani tidak hanya berhenti sampai di situ. Penulis surat Ibrani menunjukkan gelar Yesus lainnya. Pertama, penulis surat Ibrani mengatakan bahwa Yesus itu adalah archegon. Kemudian bagian berikutnya penulis Ibrani mengatakan bahwa Yesus itu adalah prodromos. Prodromos artinya adalah forerunner atau perintis. Saudara-saudara, kebenaran ini akan saya ulangi lagi. Yesus adalah first fruit, buah sulung kebangkitan. Kemudian Yesus adalah forerunner, prodromos di surga. Yesus adalah manusia pertama sekali yang bangkit atau yang tidak pernah mati lagi. Orang pertama yang mengalami tubuh kemuliaan dan tubuh kebangkitan itu. Saudara-saudara, mari kita baca di dalam 1 Korintus 15 ayat 23. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu, mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kebenaran ini harus kita ingat baik-baik bahwa kebangkitan itu terjadi seperti ini, saudara-saudara. Yesus itu bangkit sebagai urutan yang pertama. Kemudian orang percaya yang percaya kepada penyelamatan Tuhan Yesus di atas kayu salib sebagai urutan yang kedua. Dan urutan lain kebangkitan sudah pernah saya singgung dan sudah pernah saya jelaskan itu dalam tulisan-tulisan Pak Wanda di dalam Bible Independent Church. Anda bisa membacanya sendiri. Saudara-saudara, kebenaran berikutnya adalah Yesus itu adalah prodromos, forerunner atau perintis. Manusia pertama yang memasuki surga itu adalah Tuhan Yesus. Saudara-saudara, Yesus itu adalah orang pertama yang berada di surga. Itu ada di dalam Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Saudara-saudara, satu-satunya orang yang pernah naik ke surga adalah Tuhan Yesus sendiri. Alkitab menyebutnya prodromos, forerunner atau perintis. Saudara-saudara, ketika Alkitab menyebut bahwa Yesus itu adalah forerunner, maka Alkitab memaksudkan bahwa Tuhan Yesus itu pergi ke surga terlebih dulu karena Dia adalah pemimpin kita. Dia itu membuka jalan bagi kita. Di dalam istilah lain, Tuhan Yesus berkata bahwa Dia akan mempersiapkan tempat bagi kita. Itu ada di dalam Yohanes 14 ayat 2-3. Demikianlah firman Tuhan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal.
Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara-saudara, 2 kali di ayat-ayat di atas, Tuhan Yesus mengulangi perkataannya seperti ini. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat. Di dalam Ibrani 6 ayat 20, ini mempunyai hubungan yang erat sekali dengan Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Dan ini memberikan keyakinan teguh kepada kita bahwa keselamatan dari Tuhan Yesus yang kita terima itu mempunyai jaminan yang kuat sekali, karena Tuhan Yesus secara resmi menyelamatkan kita, maka Tuhan Yesus secara resmi juga menjadi pembuka jalan bagi kita untuk menuju ke surga. Saudara-saudara, bukankah ini memberikan kekuatan, memberikan semangat kepada kita yang sangat besar dan luar biasa ketika kita menjalani kehidupan di bumi ini. Ini merupakan pengharapan yang kuat sekali. Jika Tuhan Yesus telah merintis jalan bagi kita, maka kita tidak akan pernah gagal di dalam pengiringan kita akan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, Tuhan Yesus memasuki surga sebagai pertama, foreigner atau perintis. Untuk kita, karena di sana, di surga, dia akan menerima kita. Semua orang yang telah ditebus dan dibeli dengan darahnya. Saudara-saudara, kita berhutang kepada Tuhan Yesus. Dan kita tidak akan pernah bisa membayar hutang tersebut, saudara-saudara, dengan apapun yang kita miliki. Terlalu mulia apa yang kita miliki bersama Tuhan Yesus dan di dalam Tuhan Yesus untuk ditukar dengan apapun. Kita berhutang kepada Tuhan Yesus itu besar sekali. Oleh karena itu, saya ingin belajar dengan sungguh-sungguh tentang sound doctrine, didaskalia, pengajaran yang alkitabiah, pengajaran yang sehat mengenai Tuhan Yesus, rahasia Kristus itu sendiri, yang bersumber dari Alkitab firman Tuhan atau Theopneustos, di mana kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, di mana ada 66 kitab, 39 dalam kitab Perjanjian Lama dan 27 di dalam kitab Perjanjian Baru. Saudara-saudara, saya mempunyai keselamatan, pemimpin keselamatan yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan saya mau memberikan hidup saya untuk dipimpin oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara, surga itu nyata sekali karena Tuhan Yesus sudah memasukinya. Dan Tuhan Yesus sudah merintis jalan bagi saya dan Anda. Saya tahu saya tidak akan pernah gagal karena Tuhan Yesus sudah membuka jalan untuk pergi ke situ. Dan akan menerima saya kelak suatu saat nanti. Saudara-saudara, jangan pernah engkau melewatkan janji yang luar biasa itu. Janji daripada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus itu adalah Archekon. Dan Tuhan Yesus itu adalah Prodromos. Saya, Erna Dumais dari Sydney, Australia, akan mengatakan, Maranatha, Tuhan Yesus akan datang, Tuhan Yesus pasti datang, dan Tuhan Yesus segera datang. Blessing.